Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Waalaikumsalam. atas kesempatan. Terima kasih atas kesempatan ini. Izinkan kami untuk presentasikan untuk mata kuliah optimasi sistem tenaga listrik. eh, yang judul dari kami itu studi optimasi penjadwalan pemakaian dan overhaul PLTD Kota Fajar. Itu bertepatan di PLN UID Aceh UP3 Subuh Salam. Oke, izinkan kami untuk presentasikan dari kelompok 2 selanjutnya, Bang. Oke, kami dari kelompok 2 beranggotakan 5 orang. Yang pertama itu Rezinski Haliksi. Haliksi, say hi. Ya, saya Bang. Oke, terima kasih. Yang kedua itu Ramadan Agung, saya sendiri. Dan yang ketiga, Bagas Septian Pamungkas. Say hi, Bang. Halo semua. Oke, yang keempat itu Bang Dirga Pratama. Say hi, Bang. Halo. Oke, yang kelima itu Mas Agus Muhammad Rahman. Say hi, Bang. Halo semua. Oke, baik, selanjutnya. Jadi, untuk kesempatan kali ini, ya, presentasikan mengenai presentasi kami, yaitu penjadwalan di PLTD. Jadi untuk sistem distribusi di 5 kecamatan yang ada di Aceh, bertepatan di PLN WD Aceh, P3 Subuh Salam, ini masih selected, yang artinya hanya mengandalkan satu sumber saja, tanpa ada interkoneksi dari sumber lain, misalkan dari transmisi atau pembangkit yang lain. Ini artinya peranan PLTD Kota Fajar sangat vital, dan mengingat apabila mesin PLTD terganggu, maka 5 kecamatan ini atau 5 kecamatan tersebut terancam padam total. Jadi untuk mengatasi hal tersebut, maka diperlukan pengoperasian PLTD yang lebih efektif dan sebaik mungkin. Hal ini dapat dilakukan dengan melakukan penjadwalan pemakaian mesin PLTD agar mesin dapat berumur panjang dan bekerja dengan maksimal. Penjadwalan ini juga berkaitan dengan overhaul serta maintenance mesin di PLTD Kota Fajar tersebut. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh Rezinski. Pada Rezinski kami persilakan. Baik, terima kasih Bang Agung. Izin melanjutkan paparan yang selanjutnya adalah overview ataupun ringkasan dari materi kali ini. Yang pertama ada landasan teori, kemudian yang kedua metode penelitian, selanjutnya analisis dan pembahasan, dan yang terakhir kesimpulan. Izin Bang Dirga, lanjut Bang. Nah, kita pertama masuk ke tujuan dari penelitian. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh penjadwalan pemakaian dan overhaul terhadap efektivitas kerja mesin PLTD. Dengan mengetahui dampak tersebut, maka diharapkan bisa mendapat solusi untuk pengoptimalan pembangkit listrik. Selanjutnya kepada Bang Bagas Septian Pamungkas. Terima kasih. Baik, terima kasih Bang Ami. Saya akan melanjutkan paparan untuk presentasi hari ini. Jadi sebelum kita lanjut untuk bagian-bagian penting dari PLTD, saya akan menjabarkan terkait definisi dari PLTD sendiri. PLTD adalah pembangkit listrik yang menggunakan mesin diesel sebagai penggerak mula, di mana fungsi penggerak mula adalah untuk menghasilkan energi mekanis yang diperlukan untuk memutar rotor generator. Penggunaan PLTD ini biasanya digunakan untuk memenuhi kebutuhan listrik dalam jumlah beban yang kecil, terutama untuk daerah baru yang terpencil. Berikut di slide yang ditampilkan,
merupakan bagian-bagian dari PLTD. Yang pertama adalah tangki penyimpanan, yang kedua penyaring bahan bakar, yang ketiga terdapat tangki penyimpanan bahan bakar sementara, yang keempat adalah pengabut, kelima mesin diesel, kemudian ada turbocharger, ada penyaring gas pembuangan, kemudian ada tempat pembuangan gas, kemudian generator, trafo, dan saluran transmisi atau distribusi. Bisa dilanjut Bang Dirga untuk slide-nya. Jadi di Kota Fajar ini terdapat 9 mesin yang beroperasi, di mana untuk 2 mesin dalam kondisi gangguan sehingga tidak dapat dioperasikan. Yang ketujuh dapat dioperasikan dalam keadaan standby saat LBBP, di mana untuk 8 dari mesin tersebut bermerek Caterpillar dengan tipe 3512B. Daya terpasangnya adalah 1000 kW dan dengan daya mampu 800 kW. Mungkin untuk slide selanjutnya akan dilanjutkan oleh Bang Mas Agus Rahman. Oke, baiklah. Terima kasih Bang Bagas. Saya akan menunjukkan untuk slide selanjutnya yaitu metode penelitian. Nah, penelitian ini kami lakukan di PLTD Kota Fajar dengan melakukan survei langsung ke generator atau mesin pembangkit tenaga diesel dan juga maupun bertanya-tanya dengan operator yang ada di sana. Nah, waktu yang kami lakukan survei yaitu selama hari Selasa sampai Kamis tanggal 24 sampai 26 Januari tahun 2023. Slide selanjutnya, Bang. Nah, adapun analisis dan pembahasan. Yang pertama, analisis suhu dan tekanan mesin. Perbandingan data temperatur dan tekanan dilakukan dengan cara membandingkan data sebelum dan sesudah pemeliharaan PLTD, yang tepatnya dilakukan di pemeliharaan dari turbocharger mesin PLTD Kota Fajar. Nah, untuk data temperatur turbocharger, setiap mesin sudah ditentukan standar minimumnya yaitu 260 derajat Celcius. Sebelum dilakukan pemeliharaan turbocharger, data temperatur aktual operasi data menunjukkan bahwa temperatur berada di bawah standar minimum keluaran kompresor turbocharger. Nah, hal ini dapat menyebabkan pembakaran dalam ruang bakar kurang sempurna. Penurunan temperatur turbocharger juga biasanya disebabkan oleh banyaknya kerak kotoran yang menempel pada sudu kompresor dan turbin turbocharger. Nah, setelah dilakukan pemeliharaan, yang awalnya temperaturnya menunjukkan 205 derajat Celcius, kemudian naik menjadi 274 derajat Celcius. Ini melewati temperatur standar minimum yaitu 260 derajat Celcius. Nah, dapat disimpulkan bahwa pemeliharaan turbocharger hasilnya sesuai dengan target karena bisa melewati batas minimum keluaran kompresor turbocharger. Selanjutnya juga bagian kedua, masalah-masalah yang terjadi di turbocharger PLTD. Salah satu gangguan pada turbocharger adalah gangguan gas buang kurang efektif karena banyak kotoran pada sudu turbin. Banyaknya kotoran membuat perputaran turbocharger terhambat akibat tingginya gaya gesek. Selanjutnya juga ada juga namanya gangguan surging. Yaitu di mana fenomena terjadinya tekanan balik dari udara yang melewati kompresor turbocharger atau saluran menuju ruang bakar. Tekanan balik ini mengarah ke saluran udara sebelum kompresor turbocharger, sehingga putaran rotor turbocharger terhambat. Hal ini terjadi saat penurunan beban mesin diesel secara mendadak, karena pembakaran diesel saat beban yang lebih rendah, atau nilai putaran per menit generator, membutuhkan sedikit udara terkompresi, maka bagian dari debit yang besar udara terkompresi dari turbocharger tidak terpakai, atau tidak bisa masuk ke ruang bakar karena penurunan beban. Selanjutnya juga masalah lainnya adalah masalah intercooler. Intercooler yang rusak karena terlalu banyak kotoran. Hal ini juga dapat menyebabkan surging itu sendiri. Selanjutnya bagian ketiga yaitu jadwal pengoperasian dan pengoperan mesin. Nah, mesin umumnya digunakan selama 12 jam dalam satu hari dengan jumlah 9 mesin yang ada, satu dalam keadaan Meyer overhaul, satu gangguan, dan 5 dalam kondisi baik.
4 mesin dioperasikan untuk melayani luar waktu beban puncak, dan saat waktu beban puncak digunakan semua mesin untuk menyuplai kebutuhan listrik. Nah, apabila mesin telah beroperasi selama 12 jam, maka mesin akan dioper ke mesin lainnya agar tidak terlalu panas dan memaksimalkan kinerja mesin. Itu saja untuk analisis dan pembahasan. Next, Bang. Nah, mungkin untuk kesimpulan, Terima kasih, ya silakan Bang. Bang Mas Agus. Untuk kesimpulan hasil analisa kami dari studi ini, yaitu yang pertama, penurunan putaran turbocharger yang dibutuhkan untuk beban yang sama setelah overhaul turbocharger disebabkan oleh ringannya putaran dari turbin dan kompresor karena penggantian bagian-bagiannya dan pembersihan. Yang kedua, penurunan temperatur hasil pembakaran setelah overhaul turbocharger disebabkan oleh pemeliharaan intercooler sehingga transfer kalor udara yang telah melewati kompresor turbocharger dengan fluida pendinginannya menjadi lebih baik sehingga suhu udara sebelum masuk ruang bakar lebih rendah. Yang ketiga, pencegahan surging dengan cara pembersihan intercooler agar tekanan udara setelah melalui kompresor turbocharger tidak terlalu tinggi akibat kemampuan pendinginan udara oleh intercooler kurang baik. Dan yang terakhir, dengan adanya penjadwalan overhaul yang tepat waktu dan yang baik dapat memaksimalkan kinerja mesin PLTD. Dari mesin yang sebelumnya bisa cuma beroperasi 60%, setelah di overhaul mesin dapat kembali dioperasikan full bahkan sampai 100% kembali dari daya terpasang mesin tersebut. Sehingga untuk perbaikan nilai spesifik fuel consumption atau SFC di PLTD dapat tercapai dengan nilai yang lebih baik. Mungkin itu saja dari kelompok kami dan akan ditutup oleh Bang Agung. Terima kasih. Baik, terima kasih abang-abang semua. Sekian dari kelompok 2 untuk presentasi. Kurang lebih kami mohon maaf. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.